kamu selalu jadi sandaran. Semua berharap pada kamu, tapi siapa yang peduli saat kamu butuh sandaran? Setiap harinya, kamu melihat orang-orang mengandalkanmu, melihat mereka berteriak meminta tolong, dan kamu pun hadir. Bagaimana dengan kamu? Siapa yang menghiraukan saat teriakanmu terpendam? Ini saatnya untuk merasakan betapa melelahkannya menanggung harapan orang lain, sambil kehilangan arah diri sendiri. Pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk menggugah kesadaran kamu. Teman-temanmu dapat dengan mudah mencari pelarian, sementara kamu terjebak dalam peran tanpa pamrih. Kamu bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi mereka. Namun saat kamu tersesat, kamu berpikir, ini bukan tentang aku. Akankah ada waktu untukmu mengejar kebahagiaan? Atau semua akan berlangsung selamanya, tanpa jeda untuk bernafas? Ada kesedihan yang menyelubungi anak pertama, yang seringkali dianggap kuat. Mereka yang seharusnya menjadi pilar bagi orang lain, seringkali merasa sendirian. Mengapa aku harus terus menguatkan orang lain? Kapan giliran aku? Perasaan ini muncul saat tugas dan harapan terasa menumpuk, dan kamu terpaksa terus melangkah meski hati tak mampu lagi. Seharusnya dukungan itu datang padaku, namun entah mengapa justru aku yang terus memberi. Kamu ingat hari-hari saat semua orang datang meminta bantuanmu, sementara ketika kamu butuh, mereka menghilang. Satu persatu teman memilih untuk pergi, menunggu satu-satunya tempat yang bisa mereka andalkan, dirimu. Ketika kamu mulai merasa lelah, tak ada yang sudi menengok. Ini saat yang paling menyakitkan, saat kamu merasa tak berharga. Kamu adalah landasan bagi orang lain, tetapi di mana dukungan itu saat kamu terpuruk? Dalam benakmu, terlintas, kenapa aku merasa bersalah saat butuh bantuan? Seharusnya aku mengerti bukan? Sayangnya, seringkali kenyataan berkata lain. Ada harapan dan penantian yang terpendam dalam diri. Harapan akan sebuah kebangkitan, penantian akan dukungan yang tak kunjung datang. Keberanian untuk mengaku sakit berubah jadi ancaman untuk romansa yang kamu jaga. Saat melihat ke cermin, kadangkala kamu bertanya, siapa aku? Apakah sosok yang terlihat kuat, atau justru sosok yang tak pernah diakui? Semua pertanyaan itu berputar-putar tanpa henti, hingga kamu tak bisa membedakan antara suara hatimu dan suara harapan orang lain. Kehilangan jati diri adalah luka yang dalam. Kamu berjuang keras namun merasa kosong. Dunia seolah tak mengerti, dan semua terasa menjauh. Kesedihan bertumpuk dengan rasa bersalah yang menggerogoti. Kenapa harus mengulang semua ini? Hingga suatu saat nanti, saat kamu tutup mata, semua kenangan ini akan menghantuimu? Cukup dengan sekali kecewa, harapan lenyap begitu saja. Mungkin kamu bisa mengubah takdir bila ada yang mau mendengarkan. Namun, saat suara itu tak terdengar, kamu hanya bisa meneruskan perjalanan dengan berjuang sendiri. Inilah realita yang pahit. Kita tak berdaya saat harapan tidak terbalas. Dan di balik setiap senyuman, tersimpan kesedihan mendalam yang tak terkatakan. Ada kalanya kita merasa ingin berteriak, merobek semua yang mengikat kita. Namun, kita ingat, tujuanmu bukanlah untuk menjadi pahlawan. Ingin sekali merasa tenang dan didengarkan seperti orang lain. Kapan kamu berani melepaskan semuanya? Maka, di tengah semua itu, ada harapan baru yang bisa tumbuh. Mungkin saja kamu bisa menemukan kekuatan yang selama ini terpendam. Atau mungkin, kamu hanya perlu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk merasa sedikit bahagia tanpa berpikir tentang orang lain. Disinilah, kamu juga adalah bagian dari aku.
Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap malam terjaga karena tugas menumpuk. Bukan karena malas, tetapi rasa tanggung jawabnya yang besar. Di tengah kesibukan, ia merasa terjepit antara keinginan untuk bersantai dan hasrat untuk memenuhi harapan orang tua. Saat teman-teman lainnya keluar untuk bersenang-senang, dia terpaksa menahan diri. Ini perasaan yang familiar, bukan? Atau seorang ibu yang setiap hari bangun lebih pagi dari semua orang. Ia berjuang untuk mempersiapkan sarapan dan bekal anak-anaknya supaya siap sekolah. Di balik senyumnya, ada kelelahan yang tak terungkap. Ibu ini selalu mengutamakan keinginan anak-anaknya, tetapi kadang terlintas di pikirannya, siapa yang akan merawatku? Siapa yang mau melihat usaha dan pengorbananku? Ini adalah pertanyaan dari hati yang kadang terpendam, namun yang tak terucap. Kamu juga bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi sahabat yang selalu ada, yang siap mendengarkan keluh kesah, namun dilupakan saat kamu sudah butuh. Ketika kamu sedang berada di titik terendah, tidak ada satupun yang menghubungi. Rasa sepi itu menyengat. Kamu bertanya-tanya, kenapa semua mengharapkan kehadiranmu, tetapi tak ada yang mau menjenguk? Rasanya seperti terasing di antara keramaian. Apakah itu artinya kamu tidak cukup berarti bagi mereka? Ada momen ketika kamu merasa ingin menghapus semua ekspektasi itu. Menjadi seseorang yang biasa-biasa saja, tanpa tekanan. Bisakah ada momen di mana kamu tak perlu menjadi andalan semua orang? Bahkan, kadang keinginan untuk minta tolong pun tersimpan rapat di dalam hati. Tidak ada yang tahu dan itu sangat melelahkan. Jurang perasaan yang dalam ini tak terukur, dan mengubah cara pandang hidup kadang terasa berat. Perasaan ini bukan hal yang asing. Banyak dari kita merasa terjebak dalam peran yang diciptakan orang lain. Terlalu banyak yang mereka harapkan, dan kita terpaksa memikulnya. Disinilah kesedihan itu muncul. Ketika semua menuntut tanpa memberi, di situ hati mulai merasa tertekan. Dengan waktu, mungkin kita bisa merelakan sedikit demi sedikit. Saat kamu bertemu orang-orang yang sama-sama merasakan beban ini, ada perasaan saling memahami. Terkadang, cukup dengan anggukan ringan, tanpa kata, semua kesedihan ini tampak terurai. Kita semua berharap untuk dibebaskan dari label yang melekat, dari beban yang harus dipikul. Seperti mendengar bisikan hati yang meminta, "Tolong, aku juga butuh perhatian." Dan ketika harapan itu muncul, ada rasa seakan kita tak sendirian lagi. Dalam banyak kesempatan, kita merasa dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah kita harus terus berjuang demi memenuhi harapan orang lain, atau berani menghadapi konsekuensi dari keputusan kita sendiri? Mengatasi semua tuntutan yang ada seringkali membuat kita lebih kuat, tetapi di sisi lain juga bisa menguras energi. Semoga, dengan menggali pengalaman ini, kamu bisa menemukan kenyataan di balik harapan-harapan yang terpendam dan membebaskan diri dari beban hingga kamu bisa belajar mencintai dirimu sendiri. Namun, di balik semua tekanan itu, ada titik balik. Suatu ketika, kamu mendengar kisah dari seseorang yang juga merasakan hal serupa. Kau mulai berpikir, jika mereka bisa, kenapa bukan aku? Dengan langkah kecil, kamu mencoba berbagi beban. Mengatakan apa yang sebenarnya dirasakan. Ini bukan hal yang mudah, tapi kamu paham, ada kekuatan dalam kejujuran. Ini adalah langkah pertama yang sangat berarti. Kemudian, kamu temui sosok yang mau mendengarkan. Ternyata, mereka juga memiliki beban di pundak, seperti dirimu. Ketika kamu berbagi, derita itu seolah bisa dibagi. Dengan terbuka, kamu mulai merasa ringan. Dalam keheningan malam,
Ada keajaiban saat kamu berbicara tentang perasaanmu. Mungkin, selama ini kamu perlu menyadari bahwa bukan hanya kamu yang berjuang. Setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Langkah ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Dalam perjalanan, kamu belajar untuk terima akan keterbatasan diri. Ternyata, tak semua harus dipikul sendirian. Ketika kamu mulai menjauh dari perasaan tidak berdaya, satu hal yang mungkin bisa jadi harapan, kamu tak hanya ada bagi sesama, kamu pun penting. Merasa penting itu adalah langkah menuju kebangkitan, dan tidak ada yang lebih berharga dari itu. Bukan berarti semua masalah akan teratasi seketika. Tetapi ada kekuatan yang tumbuh saat kamu mengerti bahwa ada orang lain yang siap berjuang bersamamu. Dengan begitu, rasa keterikatan itu memberi harapan baru dalam dirimu. Mengingatkan kamu bahwa tubuh dan hatimu adalah tempat suci yang berhak mendapat perhatian. Melalui pengalaman ini, kamu semakin mengenali dirimu. Kamu mampu mengatasi segala sesuatunya, dan itu bukan hal yang mudah. Kekuatanmu selama ini tak hanya tersembunyi dalam kebisuan, tetapi dalam keberanian untuk terbuka dan berbagi. Ini adalah pergeseran yang sangat penting yang akan mengubah cara pandangmu tentang diri sendiri. Jangan takut untuk mengambil langkah. Pergi dan cari ruang hening untukmu. Tetap bersikeras untuk memprioritaskan keberadaan dirimu. Orang-orang mungkin butuhmu, tetapi ingatlah bahwa kamu juga berhak untuk tidak sempurna. Semakin kamu mengabaikan dirimu, hidup ini hanya akan jadi beban. Meluangkan waktu untuk diri sendiri bukanlah tanda kelemahan, justru itu adalah tanda kekuatan. Kamu dapat menciptakan kehidupanmu sendiri, yang tidak hanya tentang mencukupi harapan orang lain. Ini adalah perjalanan untuk menemukan dirimu yang sesungguhnya. Terkadang, perjuangan yang besar dimulai dengan langkah kecil. Yang penting, kamu tidak berjalan sendirian. Ingatlah, ada banyak dukungan di sekelilingmu yang mungkin tidak kamu sadari. Mulailah dengan perlahan, tetapi pastikan arah yang kamu tuju benar. Kamu akan mendapati banyak yang mendukung di jalan ini. Jangan pernah ragu untuk bergerak. Sebab apapun yang Tuhan berikan, hargailah dirimu sendiri. Kamu tidak lagi harus bertahan dalam kesepian. Kini saatnya untuk mengasah keberanianmu dan mengenali kebutuhanmu sendiri. Ingatlah, kamu bukan hanya sandaran bagi orang lain, tetapi juga berhak untuk menemukan kebahagiaan untuk dirimu. Dan ingat, kamu memiliki hak untuk bahagia. Jadi jangan pernah berdebat melawan impianmu. Hidup ini singkat, dan setiap detik berharga. Ketika kamu melangkah keluar dari bayang-bayang harapan orang lain dan mengikuti jalanmu sendiri, kamu akan menemukan cahaya baru yang bersinar untukmu. Percayalah, titik balik itu ada di depan mata. Kamu layak untuk mendapatkan lebih dari sekadar sandaran bagi orang lain. Mulailah permulaan baru untuk dirimu di saat ini juga.